Artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko, Ibu Sari dan Bapak Saan Mustafa. Yang kami hormati pimpinan Komisi 8, Komisi 9 dan Komisi 11, yang kami hormati Menteri Bappenas Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, kemudian Menteri Kesehatan dan BPS Republik Indonesia. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tidak ada di komisi terkait, tapi saya diundang. Terima kasih karena sekarang di Komisi 13. Tentu soal sistem jaminan sosial nasional adalah soal HAM warga negara yang dimandatkan juga dalam peraturan di nasional kita maupun dalam peraturan internasional. Nah, oleh karena itu menurut saya kita kembali sedikit pada Undang-Undang 40 2004 yang mengamanatkan adanya kenapa kita bisa ada BPJS sekarang ini. Undang-undang tentang SJSN ada prinsipnya 7, Undang-Undang kegotong royongan, kemudian prinsip nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dan kepesertaan wajib. Lalu kemudian lahirlah Undang-Undang BPJS 25 Oktober 2011. Saya dengan Ibu Putih Sari berjuang waktu itu di Komisi 9. Kami sama-sama dalam keadaan hamil. Disahkan di paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Undang-undang ini lahir tidak dengan mudah, Bapak Ibu yang kami hormati. Undang-undang ini bertahun-tahun kami perjuangkan. Dan kemudian lahirlah PP nomor 75 tahun 2021 tentang pelaksanaan program PBI Jaminan Kesehatan dengan sasaran utamanya fakir miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya teringat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat pelantikan di paripurna DPR, bahwa tidak menginginkan lagi adanya kebijakan yang tidak berbasis pada data faktual atau berbasis hanya pada data statistik yang terindikasi tidak sesuai dengan kebutuhan real dan kondisi real rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi dikatakan peserta PBI yang ditanggung oleh APBN 96,5 juta sekian begitu, dan kemudian tadi disampaikan oleh Pak Dolfi, pimpinan dari Komisi 11, sebetulnya ada 146 juta yang telah diputuskan penerima PBI dengan anggaran 58,9 triliun. Pertanyaan pertama saya adalah kenapa masih harus ada, tadi dari fraksi PKB mengatakan kenapa harus ada yang masih dibebankan pada APBD? Pada APBD dengan total kepesertaan data tadi disampaikan per bulan Februari ada 47.392.788 orang masih dibebankan kepada APBD. Padahal di dalam APBN sudah diamanatkan 146 juta dan yang telah dialokasikan 96,515 juta. Artinya keseluruhan peserta PBI saat ini adalah 143.908.093 peserta. Dikalikan jumlah penduduk Februari saat ini, kalau di googling, ini juga datanya belum pasti, tapi anggaplah benar 287,041161 jiwa. Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual? Karena kalau 50,31%, saya mohon masukan dari senior-senior Komisi 11, dari semua yang hadir di sini, apa kategori negara kita jika 50,31% tidak mampu? Sehingga menurut saya ini juga sangat tidak baik. Bagaimana sebetulnya Presiden Prabowo berupaya agar anggaran itu turun langsung ke desa.
agar pendataan itu sebetulnya harus dimulai dari desa. Oleh karena itu izin saya merekomendasikan. Pertama, saya sepakat reaktivasi peserta yang dinonaktifkan tadi segera, karena ini mohon izin pimpinan, mereka sangat, ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang kali 42.000 kali 3 bulan hanya 15,179 miliar, bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat. Saya kira cukup ini. Saya yakin Pak Purbaya juga akan mengatakan tadi cukup karena sudah dialokasikan, sebetulnya tinggal diturunkan. Yang kedua adalah benahi ekosistem data yang terintegrasi mulai dari desa dan kelurahan. Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran, jika data tepat sasaran, basis anggaran adalah data dasar negara, begitu. Karena itu saya dalam hal ini mengapresiasi khususnya kepada Bapak Prof. Dasko yang menginisiasi adanya prolegnas prioritas 2026 tentang RUU 1 Data Indonesia yang diinisiasi oleh DPR RI, khususnya Baleg Republik Indonesia. Demikian pimpinan, sekali lagi mohon dukungannya kita untuk membenahi data negara, karena kita percaya bahwa di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka. Kita bekerja di sini, saya yakin pimpinan, bukan sekedar untuk menghitung secara teknis deretan angka, datasen dan sebagainya. Keberhasilan kita bukan apa yang ditayangkan dalam PowerPoint, tapi keberhasilan kita ketika kita sejalan dengan Presiden Prabowo bahwa anggaran itu harus berbasis pada data agar pembangunan programnya semua terukur, terarah dan tepat sasaran, termasuk bagi peserta penerima bantuan iuran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menteri Sosial dulu, baru Menteri Keuangan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih atas saran, atas masukan, atas kritik, dan beberapa catatan dari para anggota Dewan. Pertama, judul besarnya memang transformasi bangsa. Dan secara khusus dimulai dengan transformasi data. Ini yang penting, dimulai dari transformasi data. Kalau datanya akurat, maka intervensi kita akan tepat sasaran. Dan kita sungguh tahu bahwa data ini adalah sesuatu yang krusial. Kenapa? Karena setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas. Ini sangat krusial, jadi mungkin data hari ini dengan data besok sudah sangat berubah. Ini yang perlu kita sadari bersama. Termasuk tadi ketika disinggung soal data yang 120 dengan 106. Data kami 106 itu adalah setelah kita sesuaikan dengan yang meninggal. Jadi 120 itu kemudian kita cek ulang dan tinggal 106 setelah kita lakukan penelusuran yang meninggal. Jadi 106 yang dari catatan kami. Ya. Itu satu. Jadi ini Bapak izin Pak. Berarti data yang terbaru yang terupdate 106 itu ya? 106 yang terakhir. Berarti anggarannya jauh lebih kecil lagi dari 15 miliar berarti itu ya? Ya nanti bisa dilihat lah kalau anggarannya. Kan kami bekerja ini juga diaudit ya oleh BPKP, oleh BPK. Kami diaudit, semuanya diaudit saya kira. Jadi itu bisa dilihat dengan baik secara seksama nanti. Jadi yang pertama memang sekali lagi data ini sangat krusial. Dan untuk itulah menindaklanjuti Inpres nomor 4 itu selama 1 tahun terakhir ini kami berjibaku. Termasuk utamanya dengan pemerintah daerah. Dan sekarang kita udah masuk ingin melibatkan desa. Karena jalur formal ini Bapak Ibu sekalian sangat penting. Meskipun belum semua daerah menyadari arti strategis dan pentingnya kita benar-benar peduli sama data ini. Itu yang pertama. Jadi kami terus terang bukan hal yang mudah, tapi kami akan melakukan sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang kami miliki.
Hari-hari ini kami sedang berdiskusi dengan Kementerian Desa, juga dengan kementerian-kementerian yang lain dan dengan daerah bagaimana kita bisa berkolaborasi, mendukung data tunggal. Kenapa? Karena kementerian, lembaga, pemerintah daerah sudah tidak boleh lagi menggunakan datanya sendiri-sendiri. Saya ingin lapor Pak Pimpinan, dulu Kementerian Sosial itu punya data sendiri, namanya DTKS. Kemudian itu dijadikan pedoman untuk menyalurkan bansos yang disalurkan lewat Kementerian Sosial. Habis itu tentu akhirnya tepuk tangan sendiri. Bisa jadi kementerian yang lain tidak ikut, tidak terlibat di dalam proses bantuan sosial kita. Tapi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, sekarang udah tidak bisa lagi begitu. Data dikelola oleh BPS, kami hanya membantu pemutakhiran. Data pemutakhiran oleh BPS yang terakhir itulah yang kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos. PBI tadi menjawab yang Komisi 9, itu adalah datanya pertama-tama usulan dari pemerintah daerah. Lalu kita pandu untuk menyesuaikan dengan DTSen yang disajikan oleh BPS. Lalu mereka mengusulkan dan kembali lagi pada akhirnya kita adalah berpedoman pada alokasi. Alokasinya yang sekarang ya, alokasinya adalah 96,8 juta. Itu adalah alokasi yang sama dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu dengan tahun sekarang itu sama alokasinya, tidak ada perubahan. Yang untuk PBI, Nah, ada lagi memang daerah APBD yang menyediakan secara khusus, nanti dijelaskan sama beliau. Jadi ada APBD yang menyelenggarakan. Dalam rangka apa? Daerah ini juga sedang berlomba menuju yang namanya UHC. Ini menjadi indikator kesuksesan daerah. Universal Coverage Health Coverage. Ini adalah daerah yang seluruh warganya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sehingga ketika kita membagi alokasi itu juga menyesuaikan dengan kondisi daerah. Jadi ada yang fiskalnya kuat, mereka sudah semuanya ditanggung. Seperti kota Surabaya, beberapa kota yang lain ya, yang kecil-kecil itu biasanya sudah UHC. Memang tidak mudah itu, nanti dijelaskan sama Menteri Kesehatan lebih detail. Nah, dengan alokasi 96,8 juta itu kita mendapatkan warisan dari sebelum tahun 2004 itu ada alokasi yang sudah dibagi di daerah-daerah itu. Ada yang sangat banyak, ada yang sangat kecil, macam-macam. Sehingga kita mencoba membuat rumus baru dengan menyesuaikan tingkat persentase kemiskinan daerah. Itu tadi tolong kalau bisa ditayangkan, ini saya kira penting untuk dipahami bersama bahwa kami membagi dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah persentase kemiskinan di setiap daerah supaya sehingga nanti dirasa lebih adil. Jadi kita bagi, setelah itu kita jadikan patokan untuk membagi alokasi BPJS Kesehatan. Kami kalau mohon dibantu ini supaya kita lebih bisa dipahami sedikit, dikembalikan ke slide kami tadi yang menyangkut untuk menjawab Komisi 11. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.